Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril muhajjalin. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fil Islam, fi nahdlatil ulama, fil ulum asy-syar'iyyah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng Ibu Nyai Ta'ah, Dimyati Rois, saha sedaya Gus ning putra mantu wayah, atallallahu baqa'ahum, matta'anallahu bituli hayatihim, wa nafa'ana bi'ulumihim, wa afadha alaina min barakati da'awatihim. Muga-muga sedaya keluarga besar Al-Fadlu wal Fadilah, Ibu Nyai Gus-gus ning mantu putu dipun paringi yuswa ingkang panjang, taklim ilmunipun manfaat, donga kangge kita sedaya umat masyarakat diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Ke makmun, ke subhan, ke salah, sedaya mawon, ke aziz, hadirin hadirat rahimakumullah, Ra Ismail, saya menambah sedikit begitu pentingnya mondok dan pondok salaf yang maknanya genep niku wau. Satu, saya mengamati berkali-kali keranten kula niku lek hataman kitab, anak-anak itu membeli kitab dari percetakan yang beda-beda. Yang tahun ini membeli dari Sasak Ampel. Sekian banyak kitab dibeli sana dari. Kapan tempo hari membelinya dari Kudus. Cetakan Kudus mana-mana. Nah, pengalaman anak-anak membeli kitab baru, tapi saya pakai kitab lawas. Itu ternyata banyak tulisan salah. Saya nggak usah menyebut yang percetakan mana. Kurang huruf, gandeng-gandeng, kadang banyak yang salah. Harus ngaji kepada Mbah Yai Salaf, itu penting sekali untuk mentashih. Kalau kitab anyar itu ada tulisan yang salah. Sekali lagi, putron jenengan tumbas kitab anyar, itu enggak jamin benar. Pengalaman kula berkali-kali beli dari percetakan beda-beda, itu seringkali nulisnya salah. Nah, putron jenengan bawa kitab yang tulisannya salah, insya Allah akan aman-aman saja. Pokok ngaji di depan kiai yang kitabnya lawas. Mangke anak jenengan sing nyekel kitab enten salah iniku, kali Mbah Yai dipun elingaken kuwi hak cung duduk kho. Kurang rok nggonamu satunggalane. Sing cilaka niku kitabe anyar orang ngaji kepada kiai salaf diwaca-waca piyambak. Andai ada tulisan salah nggih mboten sumerep. Dari tulisan salah itu akhirnya pemaknaannya salah, pemahamannya salah, jadi paham yang salah, jadi ilmu yang salah. Maka supaya anak-anak kita tetap lurus akidahnya, tetap benar ilmunya, nyuwun sewu ngajilah ke kiai-kiai salaf. Kula wangsuli ngajilah ke kiai-kiai salaf yang piyambake dawuh piyambak, kitab Wahab maknane lengkap. Bapak kula rumiyin alumni Mojosari Nganjuk. Bajuri ini loh dimaknai lengkap. Padahal sakmono telaten, yakni dimaknai lengkap para rawuh. Nah, perlu nih kita ngaji kepada Mbah Yai Sepuh, yang Mbah Yai Sepuh niku megang kitab lawas, maknane lengkap, sudah ditashih dari gurunya. Barangkali kula kita, anak kita, beto kitab sing tulisane salah. Maka ngaji di depan kiai salaf itu berkesempatan salahnya itu ditashih.
yang salah itu dikoreksi. Pada akhirnya Mbah Dim ilmune leres, dulu dari Mbah Makhrus ilmunya juga benar, Mbah Makhrus dulu dari Benda ilmunya juga leres. Nah turun ke kita sedaya ilmunya tetap leres. Asal sanad-sanad ngajilah kepada ulama yang pernah ngaji. Jangan ngaji kepada orang yang tidak pernah ngaji terus kitabnya salah pun nggak ngerti. Satu, pentingnya mondok teng pondok salaf, barangkali kitab anyar itu ada tulisan yang salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kalih para rawuh, banyak sekali ayat Quran atau hadis itu mboten kenging dimaknai secara kamus. Nggak bisa disimpulkan secara kamus, harus ngaji di depan kiai yang dulu pernah angsal ilmu saking guru yang sebelumnya dan ilmu alatnya lengkap. Contoh nih, wamsahu biruusikum. Huruf jer bi niku maknane nopo? Lek cara kamus bi niku maknane kelawan. Tapi ya lucu, wudhu ngusapo kelawan sirah. Lesing bener ini ngusap sirah kelawan tangan. Ora kok ngusap tangan kelawan sirah. Ngusap kelawan sirah. Enggak bisa dimaknai kelawan. Ada yang menganggap baknya itu zaidah. Lalu seakan-akan wamsahu ru'usakum. Terus mereka mewajibkan harus, kalau enggak semua enggak sah katanya. Itu juga bermasalah secara nahwu. Bak itu zaidah kalau jatuh setelah kana nafi atau jatuh setelah laisa, itu baru baknya zaidah. Alaisallahu, ada laisa toh. Nanti baknya zaidah bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bikafin abdah, ada laisa. Terus laisa bidzalamil lil abid, binya zaidah, ada laisa atau lam yakun misalipun. Nah wamsahu bi, ini aneh kalau binya dianggap zaidah wong enggak ada laisa, juga enggak ada lam yakun kana nafi. Terus nyun sewu, praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, famasaha binasiyatihi, Sahih Muslim. Nabi wudhu mengusap ubun-ubunnya, berarti enggak harus semua. Nah, Imamun Asy-Syafi'i dan dilanjut oleh masyayikh termasuk Mbah Yadim Yati ini kok ilmu alatnya lengkap, ilmunya bersanad, bi maknanya ba'dun, sebagian. Secara nahwiyah ada kaidahnya, bil basta'in wa addi'awid al-siqi wa mislama wa min. Ada bi itu maknanya min, sebagian. Di Quran juga ada memang bi maknanya min. Mana? Aina yasrobu bihal muqarrabun. Sumber mata air di surga bengawan lah. Yasrobu kang podo nginom biha. Apa maknanya biha? Nginom kelawan bengawan yo aneh. Nginom sekabiane banyu bengawan yo kelempoken. Lah itu yang paling pas maknanya sebagian. Nginum sebagian air bengawan. Sopo sing nginum al muqarrabun. Nah, ngeten iki makna cilik-cilik ngeten iki. Lek mboten ngaji teng kiai gar para rawuh apa bar niku. Buyar ilmune rusak tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu, banyak masyayikh entah jenggoten apa tidak, tapi tidak berfatwa jenggot wajib. Andai jenggoten itu ya karena apa? Krono apa?
Mungkin hobi nopo-nopo ngoten mawon. Bukan enggak meyakini itu masalah syar'i. Nopo kiai-kiai kok tidak mewajibkan jenggot padahal ada perintah loh. Al aslu fil amri lil wujub. A'ful liha wa qassus syawarib. Pelihara jenggot, potong kumis. Ada perintah. Kok kiai tidak mewajibkan? Satu, perintahnya enggak mutlak, Mas. Qarinah Yahud. Kowe kabeh kudu beda karo wong Yahudi, aja padha. Wong Yahudi dawa kumise potong jenggote, lah kowe kudu beda. Piye? Panjangkan jenggot, potong. Ternyata perintah panjang jenggot bukan perintah mutlak, tapi perintah supaya ben beda karo wong Yahudi. Lah saiki wong Yahudi malah jenggote dawa. Albert Einstein jenggote dawa, Karl Marx jenggote dawa, Salman Rushdie jenggote ya dawa. Iku wong Yahudi jenggote dawa. Ketika sampean ngotot jenggot harus dawa, kuwi malah padha Yahudi apa beda? Padahal perintah khalifu beda. Hari ini krono Yahudi itu jenggote ya dawa, maka panjang jenggot enggak jamin beda dengan Yahudi. Nah, al hukmu yaduru ma'al illah. Ngeteni para rawuh. Plus nyun sewu, kalau di al-um misalnya pakai dalalatul iktiron. Napa dalalatul iktiron? Lafaz yang disebut dengan atof wawu, maka hukumnya sama, linier. Kalau ini sunnah, ini sunnah. Kalau ini wajib, ini juga wajib. Nah, kumis itu dalam Sahih Muslim di Ihya disebut fitrah sunnah, bukan wajib. Al-fitratu khamsun. Kesunatan itu ada 5. Qalmul adfar, ngedoi kuku, wanatful ibti, jabuti rambutnya kelek niki, wa qassus syarib, potong kumis, wasiwak, napa? Siwakan, wa halqul anah, nyukur ponaan. Lah iya, kan nyukur keponaan. Itu semua mboten wajib para rawuh, ngetoki kuku, potong kumis niku mboten wajib. Nah, karena ini mboten wajib, maka ketika panjangkan jenggot dan potong kumis, lafaz itu diatofkan a'ful liha wa qassus syawarib. Ketika ini sharih nas menurut Nabi tidak wajib, maka ini enggak bisa diwajibkan, wong atof kok. A'ful liha wa qassus. Nah, mondok niku penting para rawuh. Ilmu ngeten iki enggak akan kamu dapat di bangku kampus. Ono ya ning pondok salaf ngeten iki. Cuma yo kadang gudiken barang ngoten niku repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Betapa pentingnya ngaji teng pondok, kiainya bersanad, ilmu alatnya lengkap. Yang andai nyun sewu enggak ngaji di pondok bisa-bisa salah paham. Contoh, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Itu kalau dimaknai letterlek musyrik. Fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Terjemahnya di langit ada pangeran, neng bumi ya ono pangeran. Berarti pangeran biro. Lah ya musyrik. Kalau di pondok telaten diurai, enggak begitu, Mas. Wa huwallazi, alladzi itu mausul. Mausul itu memerlukan silah. Silah harus berupa jumlah. Nah, setelah alladzi wa huwallazi fis samai ilahun. Kalimat fis samai ilahun itu bukan jumlah. Ilahun khobar perlu ditakdirkan ada mubtada huwa. Wa huwa alladhi huwa fis samai ilahun, ya, walladhi huwa fil ardi ilahun. Nah, huwa ilahun itu mubtada khobar.
nggak punya mahal jumlah ismiyah, silah dari alladzi. Ilahun nyun sewu takwilnya makbudun. La ilaha maknanya lama Buddha illallah. Nah sekarang diterjemah begini, dialah Allah, dialah Allah, wa huwallazi, dia Allah di langit disembah, dia pula yang disembah di bumi. Malaikat di langit yang mereka sembah Allah, manusia orang mukmin di bumi yang mereka sembah juga Allah. Nah, allazi huwa ilahun itu silahnya. Terus yang belakang tadi fil ardi ilah huwa ilahun itu juga silahnya. Dengan mengurai tibae onok mubtada yang muqaddar terus itu silah, maka maknanya menjadi mboten salah. Maknanya bukan di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Mboten ngoten. Maknanya Allah itu Mas, di langit dia yang disembah, di bumi pula dia yang disembah, bukan yang lain-lain. Ngeten iki para rawuh, lek kak mondok buyar para rawuh. Apa? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Illallah niki harusnya nasab. Karena istisna dan kalamnya tam mujab. Wa huwallad lau kana fihi ma alihatun. Alihatun mustasna minhu, berarti tam. Menyebut mustasna minhu tam. Lalu enggak ada nafi, enggak ada nahi, berarti mujab, harusnya nasab. Mastasnati lama tamamin yantasib. Isim yang diistisnai dengan ilah, kalamnya tamam, tam mujab, harusnya yantasib, dibaca nasab. Tapi ini rafa. Lau kana fihi ma alihatun illallahu. Masuk Quran salah Eropa, enggak mungkin. Ternyata ada isyarat khafiyah. Ilah di sini bukan istisna, Mas. Ilah di sini bukan huruf istisna, tapi ilah ismiyah bimakna ghairu. Makanya tidak nasab. Maknanya lau kana fihi ma alihatun ghairullah la fasadata. Lamun ning langit, mon langit bumi. Andai di langit di bumi ada Tuhan-Tuhan banyak selain Allah, rusak langit bumi. Supaya enggak rusak langit bumi, jangan ada Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah. Benar napa mboten? Benar. Coba kita makna istisna, bubar maknanya. Laukana lamun ono iku fihi ma ing dalam langit bumi alihatun pangeran akeh ilallah kecuali Allah la fasadata, rusak langit bumi. Lek ono pangeran akeh kecuali Allah, rusak. Supaya enggak rusak piye? Enggak apa-apa akeh pangeran, tapi Allah jangan dikecualikan. Terus gimana? Ada Allah, ada yang lain. Yaitu jenenge musyrik. Maka illallah di sini enggak bisa diterjemah kecuali. Terjemah yang pas lain. Ngeten iki para rawuh, adanya hanya di pondok salaf. Milo barangkali bolo-bolo Jakarta DPR, monggo terus berjuang nasibnya pondok salaf nih. Yang perlu disuarakan lewat DPP, nyuwun sewu Mas Hanif. Satu, kok negara itu gak usah kakean mikir. Program pondok salaf itu langsung diakui saja. Mereka megang diniyah, lalu ulah setingkat SD, terus wusta setingkat sanawiyah, uliyah setingkat aliyah. Meskipun diniyah pondok murni, mereka rakyat Indonesia, WNI punya KTP, punya ijazah itu, daftar PNS boleh, gitu loh. Menggondang disahno. Pondok itu sudah ada sebelum NKRI ada. Kok malah jadi anak tiri, ini bagaimana ini? Wes gak usah kakean pola wes. Bocah Lirboyo, bocah Titi, cah pondok desa-desa,
dua ijazah uliah, ya berarti bisa daftar perguruan tinggi. Itu aja. Daftar PNS juga boleh. Jangan dibeda-bedakan. Daftar UGM juga boleh. Cuma ada cumanya. Misalnya mau daftar kedokteran. Anak dari salaf daftar kedokteran. Yang dites bukan matematikanya, nggak pernah belajar matematika. Dites IQ-nya, dites karakternya, dites mentalnya, dites fisiknya. Oke semua, IQ-nya 130. Sangat mungkin diajak belajar kedokteran. Diterima Januari, lalu ada matrikulasi. Mulai Februari sampai Agustus, perkuliahan dimulai bendino. Materinya bahasa Inggris, matematika, IPA. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Saya yakin anak pondok yang apal alfiah, apal maknun, apalagi juga apal Quran, cerdas 130 lebih. 7 bulan digenjreng matematika bahasa Inggris, pasti bisa mas. Pasti bisa. Kulo niki putra kulo teng Brawijaya, IP-ne 4,00. Boten bodoh tiang pondok. Saking nggak diberi kesempatan. Dolim loh, negara oleh gak ndangesane pondok itu dolim. Jadi yang kita minta itu, andai negara belum bisa mendanai pondok, wis minimal sahno wis. Lalu nyuwun sewu, kalau guru-guru yang ngajar di MTS swasta bisa memproses nomor induknya, lalu sampai ngurus sertifikasi boleh, maka guru-guru yang ngajar di Lirboyo, di sini, di mana, di Sarang, itu harusnya juga nomor induknya masuk di data negara. Lalu mereka setelah memenuhi syarat ngajar sekian, nulis sekian, tertib kayak begini, juga mereka bisa lulus sertifikasi. Ojo nggak punya hak belas itu terus piye karpe. Kulo nyuwun saestu Mas Hanif, pondok niki diperjuangkan haknya apa? Legalitasnya terus napa niku wau. Nah, misalipun nyuwun sewu, lari pondok Lirboyo pinter, daftar teng ngene semilter emas Gresik misalipun. Terima mawon pokoknya pinter. Perkara tentang bagaimana industri emas, ya monggo diberi pelatihan setengah tahun kan bisa gitu loh. Ojo kok pokok pondokan nggak iso ben mati ya, ojo ngono. Mohon perjuangan untuk pesantren, muga-muga Mas Hanif dan PKB diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.